Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak bertemu dengan Ibu Yani Yuniawati. Kita akan mempelajari mengenai gerak lurus. Ini merupakan materi IPA kelas 8 semester ganjil. Kita tahu bahwa gerak itu adalah perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi yang lain. Kita lihat gambarnya ya. Di situ ada anak yang sedang menaiki sepeda. Semula diam, kemudian dia bergerak berpindah maju. Jadi dia berpindah tempat. Kemudian bola yang tadinya diam ditendang oleh seorang anak. Nah, itu juga melakukan gerak ya. Ada gerak, ada perpindahan posisi. Kemudian anak yang sedang memainkan ketapel. Awalnya batunya itu ada di ketapelnya. Kemudian dia tarik ya, itu gaya pegas. Dia tarik kemudian si ketapelnya akhirnya berpindah posisi batunya. Itu juga sama melakukan gerak. Kemudian ada yang bermain jungkat-jungkit, bergerak. Satu posisi tadi awalnya di bawah. Kemudian dia bergerak berpindah tempat naik ke atas. Bukan berarti jungkit-jungkit yang bergerak, tetapi posisi dia saat di bawah, duduknya lebih bawah posisinya dan juga pada saat naik. Gerak ada yang bersifat semu dan ada yang bersifat relatif. Yang dimaksud dengan semu adalah gerak benda yang diam namun seolah-olah bergerak. Kita lihat di sini ada gambar kereta api. Nah, kita di dalam kereta api itu seolah-olah melihat benda yang ada di luar kita bergerak, padahal sebenarnya kereta api kita yang bergerak. Kemudian relatif adalah gerak benda yang relatif terhadap titik acuannya atau titik awalnya. Nah, misalnya di sini adalah naik mobil ya. Nah, kalian lihat di sini. Berarti dari awalnya naik mobil kita bergerak itu titik acuannya berarti kita bergerak ke suatu tempat. Seperti yang sudah kalian pahami sebelumnya, macam-macam lintasan itu adalah menunjukkan suatu lintasan yang dilalui dalam suatu gerak. Jadi, lintasan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah gerak lurus, di mana lintasannya berbentuk lurus. Yang kedua adalah gerak melingkar, lintasannya berbentuk melingkar penuh. Dan juga ada gerak parabola, di mana lingkarannya itu berbentuk parabola, jadi tidak bulat sempurna, tapi berbentuk parabola. Coba kalian perhatikan mobil yang melaju di jalan raya ini. Nah, mobil tersebut melakukan gerak lurus atau gerak yang memiliki lintasan yang lurus. Kalau di dalam grafik, kalian bisa lihat bahwa grafiknya itu menuju garis yang lurus. Bisa lurus ke atas atau kecepatannya sama, ataupun misalnya kalau dalam bentuk grafik kecepatan terhadap waktu, itu garisnya adalah lurus. Ya, nah, berbentuk garis lurus menyamping. Kalau misalnya grafiknya kecepatan dengan jarak, berarti dia bentuknya ke atas ya. Dalam konsep gerak dan gaya, ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah jarak, kemudian perpindahan, kelajuan, kecepatan, percepatan, dan perlambatan. Nanti kita akan bahas berikutnya. Kita lihat di sini gambar yang Ibu tunjukkan. Di situ ada gambar peta ya, menunjukkan dari posisi. Lihat yang tanda merah, itu ada rumah, kemudian menuju ke sekolah. Nah, jarak dari rumah ke pasar itu 1 km. Jarak dari pasar ke sekolah adalah 1 km lagi. Kita lihat, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Jadi harus perhatikan arahnya kemana. Apakah arahnya terus lurus ataukah arahnya kembali ke arah semula. Nah, kita lihat contohnya dari rumah ke pasar 1 km, dari pasar ke sekolah 1 km. Jadi totalnya adalah 2 km. Kalau kita hitung jarak dan perpindahan, dari rumah ke sekolah, kembali lagi ke rumah, berarti rumah menuju ke pasar, ke sekolah itu adalah 2 km. Nah, kalau dia kembali lagi ke rumah, berarti jaraknya adalah 2 km ditambah 2 km, sama dengan 4 km. Sedangkan perpindahannya, 2 km ditambah negatif 2 km, itu 0 km. Kenapa 0 km atau kenapa negatif 2? Karena arahnya kembali lagi atau berbalik kembali. Jadi tetap 2 km, tetapi dia memiliki nilai negatif. Sehingga diperoleh jaraknya 4 km dan perpindahannya adalah 0 km. Sekarang kita perhatikan di sini. Ada gambar orang yang sedang berlari dengan kecepatan 0, 2, 4, dan 6. Kemudian ada mobil yang juga bergerak dari mulai 0 sampai 90 meter atau 90 meter per detik. Nah, itu di atasnya menunjukkan waktu, di bawahnya menunjukkan jarak.
Jadi kita mempelajari mengenai kelajuan. Kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh setiap sekonnya. Kalau dirumuskan, V sama dengan S per T. Semuanya kecil hurufnya ya, simbolnya kecil. V itu adalah kelajuan dengan satuan meter per sekon. S adalah jarak yang ditempuh dengan satuan meter. Dan kemudian T adalah waktu tempuhnya yang disimbolkan dengan tadi T ya. Nah, kemudian satuannya adalah S sekon. Kemudian kecepatan. Pada saat kita mengukur perpindahan, jadi delta S dengan delta adalah perubahan atau selisih gerak benda tiap satuan waktu, namanya adalah kecepatan. Jika tadi kelajuan hanya mengukur perpindahannya saja, mengukur jarak 1000, kalau kecepatan mengukur perpindahan. Jadi ada selisihnya ya, ada selisih atau perubahan. Nah, kalau dirumuskan, delta V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon, delta S sama dengan perpindahan atau meter, dan T sama dengan waktu atau sekon. Jangan lupa delta V, V-nya kecil, delta S, S-nya juga kecil, T-nya juga sama kecil. Kalau kalian perhatikan, kalian ingat kembali pada saat berada di lampu merah, itu kita akan mempelajari mengenai percepatan. Di situ ada percepatan dan juga ada perlambatan. Kapan kira-kira terjadi? Itu pada saat kalian menuju lampu merah, tiba-tiba lampunya berwarna merah. Berarti kita harus berhenti. Nah, akhirnya kita melakukan perlambatan atau diperlambat. Sedangkan pada saat lampu kembali hijau, kita akan segera memacu kendaraan kita. Nah, namanya itu adalah percepatan. Jadi percepatan adalah perubahan kecepatan pada setiap waktu, sedangkan perlambatan adalah kecepatan yang diperlambat. Satuannya A sama dengan delta V dibagi delta T. Jadi delta V-nya itu VT dikurangi V0. Nah, VT itu apa? A-nya itu adalah simbol dari percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Delta V perubahan kecepatan meter per sekon. Delta T perubahan waktu S ya atau sekon. VT kecepatan akhir meter per sekon dan V0 adalah kecepatan awal atau meter per sekon. Jadi kalau mobil sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas dipercepat, kemudian pada saat mendekati lampu lalu lintas biasanya akan diperlambat. Tadi sudah disampaikan bahwa gerak itu kita yang dipelajari di kelas 8 adalah gerak lurus. Gerak lurusnya di sini ada gerak lurus beraturan atau disebut juga GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Bedanya apa? Kalau gerak lurus beraturan terjadi apabila kecepatan gerak suatu bendanya konstan. Jadi tetap itu namanya GLB. Tapi apabila geraknya memiliki perubahan kecepatan selalu tetap pada setiap detiknya, itu namanya gerak lurus berubah beraturan. Sama-sama yang berubah adalah kecepatannya. Tetapi misalnya kalau yang gerak lurus berubah beraturan, itu kecepatannya nanti pada setiap detiknya itu bertambah. Kalau yang tadi tetap konstan, misalnya bertambahnya 2, 4, 6, 8, nah itu berarti dia konstan ya. Tapi kalau misalnya yang GLBB, itu perubahannya konstan, tapi dia memiliki kecepatan yang selalu tetap. Jadi misalnya jaraknya berbeda, ininya berbeda, waktunya berbeda, tetapi kecepatannya tetap. Ya. Sebagai contoh soal, kita lihat gambar di sini ada gambar rumah sakit, dan apotek. Jarak dari rumah ke rumah sakit itu adalah 3 km, sedangkan dari rumah sakit ke apotek jaraknya 2 km. Pertanyaannya, jika jarak dari rumah ke rumah sakit adalah 3 km, dan jarak tadi sudah sebutkan ya 2 km, coba kalian hitung. Dari rumah menuju rumah sakit, kemudian dia membeli obat ke apotik, dan kembali lagi ke rumah sakit sesudah membeli obat, kira-kira berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh Indri tadi? Nah, kalau misalnya kalian lihat, kita menjawab ya, jaraknya itu adalah jarak rumah ke rumah sakit ditambah jarak dari rumah sakit ke apotik ditambah jarak dari apotek ke rumah sakit. Jadi 3 km ditambah 2 km ditambah 2 km. Kalau ada yang bertanya, Bu, dari mana apotek ke rumah sakit jaraknya 2 km? Karena
jarak dari rumah sakit dan apotik itu sama-sama 2 km. Jika dijumlahkan, berarti sama dengan 7 km. Tetapi akan berbeda pada saat kita menghitung perpindahan. Tetap sama ya, jarak rumah sakit ke apotik ke rumah sakit. Perbedaannya adalah jarak dari rumah ke rumah sakit 3 km, jarak dari rumah sakit ke apotik 2 km, jarak dari apotik ke rumah sakit bukan 2 km, tetapi negatif 2 km. Karena posisinya atau arahnya berubah. Yang tadinya bergerak ke kanan, dia sekarang bergerak ke arah kiri atau kembali lagi. Sehingga 3 km ditambah 2 km ditambah negatif 2 km sama dengan 3 km. Sekarang untuk contoh soal berikutnya. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda menempuh jarak 5 meter. Berarti diketahui jaraknya 5 meter. Waktunya 2,5 sekon. Nah, kalau kita mau menghitung berapa kecepatannya, kalian buat tuh seperti ini ya, diketahui, ditanya, dan jawab. Ini untuk memudahkan kalian dalam menemukan mana yang merupakan kecepatan, mana yang jarak, apa yang ditanyakan. Nah, berarti rumusnya sudah kalian ingat, V sama dengan S per T, jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa tadi? 5 meter dibagi 2,5 sekon. Jadi jaraknya adalah 5 dibagi 2,5. 5 dibagi 2,5 itu sama dengan 5 dibagi 25 dikali berapa? Dikali 10. Jadi 5 dikali 10 dibagi 25. Berapa hasilnya? 20 meter per sekon. Nah, sekarang untuk lebih memahami materi yang sudah Ibu berikan tadi, silakan kalian coba kerjakan latihan soalnya. Yang pertama adalah kalian hitung berapa jarak dari rumah ke pasar. Jika jaraknya 5 km, jarak dari pasar ke sekolah 5 km, berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh Andi dari rumah ke sekolah dan kembali ke pasar? Ingat ya, dari rumah ke sekolah, kemudian ke pasar. Kemudian berikutnya, seseorang yang sedang mengendarai mobil bisa menempuh jarak 100 meter dalam waktu 2 sekon. Berapa kecepatan mobil tersebut? Silahkan kalian hitung dengan menggunakan rumus yang sudah Ibu berikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Silahkan mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan kepada Ibu. Untuk materi kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan, karena dengan kesehatan kita akan dapat belajar dengan maksimal dan memperoleh hasil yang maksimal juga. Terima kasih. Nanti materi berikutnya akan Ibu sampaikan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.